Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat siang anak-anak semua. Kembali lagi pada hari ini kita mempelajari mata pelajaran pendidikan agama Islam, yang dimana Bapak akan menjelaskan tentang puasa. Sebelumnya, anak-anak semua udah pernah dengar belum materi tentang puasa? Belum, Pak. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan secara singkat tentang puasa. Secara bahasa, puasa itu artinya menahan. Menurut istilah syariat, puasa adalah menahan diri, makan dan minum, dan hubungan suami istri, serta segala sesuatu perbuatan yang bisa membatalkan puasa. Dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Di mana puasa itu tidak hanya menahan makan dan minum, tetapi melatih hawa nafsu kita untuk selalu konsisten dalam hal-hal yang negatif, menahan diri. Nah, di sini hukum puasa itu terbagi menjadi 3, yang dimana yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga haram. Nah, puasa wajib itu contohnya banyak sekali, seperti di mana kita sebagai umat muslim pada setahun sekali atau yang bilang disebut bulan Ramadan. Nah, puasa Ramadan ini termasuk pada puasa hukumnya wajib, yang dimana kita sebagai umat muslim setiap bulan Ramadan kita wajib berpuasa. Selain itu, puasa sunnah, contoh dari puasa sunnah yaitu di mana puasa Senin Kamis. Sudah tidak asing lagi, puasa Senin Kamis itu adalah di mana perilaku Nabi mencocokkan puasa Senin dan Kamis. Nah, puasa juga bisa menjadi haram. Contohnya apa? Kita berpuasa jadi haram ketika Idul Fitri, ketika Idul Adha, dan hari Tasyrik. Selain hukum puasa, di sini Bapak akan menjelaskan syarat-syarat puasa, di mana syarat puasa itu terbagi menjadi 2. Yang pertama syarat wajib dan syarat sah, di mana kita sebagai umat muslim ketika kita beringin puasa kita harus memenuhkan syarat-syaratnya. Syarat wajib dan syarat sah. Di mana syarat wajib yang pertama harus muslim. Nggak mungkin dong di luar agama Islam dia berpuasa. Yang kedua yaitu berakal. Berakal itu kita masih mempunyai akal yang sehat. Kecuali orang gila, itu tidak berakal. Jadi tidak apa-apa kalau dia nggak puasa. Yang ketiga, balik. Harus balik. Yang keempat, kuat. Jadi kalau orang sakit itu tidak boleh berpuasa. Nah, selain syarat wajib, ada syarat sah. Yang pertama, hampir sama sih syarat sah. Muslim, berakal, bersih dari suci haid, dan bukan puasa yang diharamkan pada hari-hari tertentu. Contohnya seperti Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Tasyrik. Nah, di sini Bapak akan melafalkan niat puasa. Ketika kita berpuasa, kita harus niat dalam suatu ibadah yang terletak dalam hati dan tidak harus diucapkan. Tetapi kita
sebagai umat muslim di Indonesia yang mengikuti mayoritas dalam madhab Imam Syafi'i, dianjurkan untuk melafalkan niat tersebut. Ya seperti biasa, kalau di bulan Ramadan ketika selesai sholat tarawih, kita bersama-sama setelah ingin selesai, kita melafalkan niat untuk besok puasa. Bapak akan melafalkan Bismillahirrahmanirrahim, nawaitus shauma budin an andai fardu syahri ramadana hadi sanati lillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat puasa di esok hari untuk menunaikan kewajiban Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Ketika ingin diringkas, nawaitu shauma budin. Artinya, aku berniat puasa di esok hari. Nah, di sini di mana ada dispensasi puasa dalam surat Al-Baqarah yang artinya, siapa di antaramu sakit atau berpergian, bolehlah tidak puasa dan gantilah di hari lain. Siapa yang tidak mampu, boleh tidak berpuasa dan bayarlah fidyah, memberi makan orang miskin. Nah, di mana di sini ada dispensasi bagi orang-orang yang tidak berpuasa. Yang pertama itu sakit, yang kedua berpergian, ketiga tidak kuat. Jadi kalau 3 golongan ini, ketika kita merasa sakit, tidak dianjurkan untuk puasa. Ketika kita berpergian jauh, kita tidak dianjurkan untuk berpuasa. Dan jika kita tidak kuat, juga tidak apa-apa untuk berpuasa. Tetapi kita harus mengganti puasa kita. Tuh, cukup sekian dari materi Bapak. Kira-kira ada yang ingin tanyakan anak-anak? Saya ingin bertanya, Pak. Ya. Ambil dulu ini. Satu-satu ya. Saya izin bertanya, Pak. Apa sih, Pak, hukumnya jika tidur sepanjang hari di saat berpuasa? Makasih, Pak. Iya, sama-sama. Oke, baik. Dari pertanyaan dari Amil Rosdiana, apa sih hukumnya jika tidur sepanjang hari saat berpuasa? Berdasarkan pandangan madhab Imam Syafi'i dan mayoritas ulama, orang yang tidur seharian saat puasa di bulan Ramadan, sedangkan ia telah berniat puasa pada malam harinya, maka puasanya dianggap sah. Sementara itu, jika tidur sepanjang hari, namun ia meninggalkan kewajiban yang lain, seperti sholat zuhur, asar, hal tersebut merupakan dosa. Meski demikian, puasanya tidak lantas batal. Rasulullah SAW bersabda, berapa orang banyak yang berpuasa tidak mendapatkan pahalanya selain lapar, dan berapa banyak orang yang sholat malam tidak mendapat selain begadang. Hadis riwayat Ahmad. Jadi ketika kita berpuasa tidur aja, itu tidak baik juga. Menurut Imam Syafi'i dianggap sah, tapi kurang pas lah gitu. Jadi dapat pahalanya nggak pol gitu, karena sholat kewajibannya ditinggalin gitu. Karena perlu diketahui derajat hukum sholat lebih tinggi daripada puasa. Itulah mengapa juga puasa tak bernilai atau tidak sah hukumnya jika meninggalkan sholat. Gitu, Amel. Oh, seperti itu, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ada yang ditanyakan? Apa dicukupkan saja? Baik. Jika tidak ada yang menanya lagi, mungkin cukup sekian dari Bapak materi hari ini, pelajaran pendidikan agama Islam
tentang puasa. Semoga anak-anak bisa mengamalkannya, ilmu dari Bapak. Cukup sekian dari Bapak. Kurangnya lebihnya tolong dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak.